Di dalam Trimurti, Dewa Wisnu dalam manifestasinya bertugas sebagai pemelihara alam semesta beserta isinya atau Stiti. Segala sesuatu di dunia ini yang diciptakan oleh Dewa Brahma akan dipelihara oleh Dewa Wisnu dan akan dilebur oleh Dewa Siwa. Salah satu contoh seperti pohon atau tumbuh-tumbuhan, di mana pohon adalah sebagai penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Ini dia peserta dengan nomor urut 1, Cakra. Keagunganmu serta keelokanmu harus selalu dijaga sebagai simbol Pulau Bali. Layaknya dedaunan yang hempas tertiup semilir mengiringimu yang terbang bebas di hutan Bali Barat pada khususnya. Alam pun bergejolak serta bersorak ketika kau mengepakkan kedua sayapmu terbang bebas di langit tanpa mengenal lelah. Semesta menyebutmu Jala Miwana. Yang diciptakan semesta untuk melengkapi kehidupan manusia. Di hutan yang banyak ditumbuhi bambu, maka cadangan air dan oksigennya pastilah tinggi. Bambu dalam kehidupan manusia tidak saja memberikan makna fungsional, akan tetapi juga makna filosofis. Bambu mengajarkan kita arti tahapan hidup yang dicerminkan setiap ruas batangnya. Bambu mengajarkan kita arti tahan uji yang dicerminkan batangnya yang lentur. Dan bambu mengajarkan kita arti rendah hati yang dicerminkan dari ujungnya yang kembali merunduk ke bawah. Besarnya peran bambu terhadap kehidupan manusia menjadi inspirasi karya kostum karnaval ini. Kostum ini digarap dengan visual feminin untuk merepresentasikan sifat bambu sebagai Queen of Bamboo atau Putri Bambu yang senantiasa dengan kesejukannya memberikan perlindungan bagi kehidupan. And this is Queen of Bamboo. Selanjutnya terhadap dewa atau dewi kesejahteraan. Dalam kebudayaan Bali, Sri Sedana secara umum divisualisasikan dengan perwujudan uang kepeng. Uang kepeng menurut berbagai catatan sejarah merupakan produk budaya Cina yang lebur menyatu dalam kehidupan masyarakat Bali dan sampai saat ini masih dipergunakan sebagai pelengkap upacara. Mulai dari pembuatan perdagingan hingga
gagasan untuk dikemas dalam karya kostum karnaval dengan judul Sri Sedana. Salah satu tumbuhan yang disucikan oleh umat Hindu Bali. Daun dan buah kelapa selalu dimanfaatkan untuk kebutuhan sarana upakaryanya. Batang pohon kelapa juga bermanfaat untuk sarana bangunan. Dalam warisan pengetahuan tetua di Bali, pohon kelapa yang juga dikenal dengan sebutan tugu merupakan representasi Girinata atau Gunung Agung sebagai pusat pemujaan yang Giri Putri. Hal inilah yang selanjutnya melahirkan gagasan untuk diinterpretasikan di dalam karya kostum karnaval berjudul Kalpa Wriksa. Kalpa berarti pohon dan Wriksa berarti bermanfaat bagi seluruh kehidupan. Karya ini dikemas dengan menghadirkan sosok Dewi Kelapa sebagai lambang keagungan dan kasih semesta bagi kehidupan. Dan inilah dia penampilan peserta nomor 5, Kalpa Wriksa. Perspektif dalam memaknai arti kecantikan sejati. Saraswati, wanita, anggun, suci, putih, bersih. Ibu, Pradana Pertiwi. Sebagai dasar pijakan serta tersiratnya goresan pisau kecil di atas selembar daun ental dengan barisan aksara yang menjadikannya lontar, memberikan pengetahuan, pemahaman mengenai makna penciptaan, cinta, dan kehidupan. Sebuah komposisi kostum dengan ornamen pengolahan ental dibalut nilai-nilai kearifan lokal Bali. Inilah dia penampilan peserta dengan nomor undi 6 dengan judul kostum karnaval Ayu Mas Petak. Setiap sudut wilayah dibentengi oleh pura. Tidak hanya itu, masyarakat Bali juga meyakini bahwa setiap arah juga ditempati oleh para dewa. Timur adalah stana Dewa Iswara, selatan adalah stana Dewa Brahma, barat adalah stana Dewa Mahadewa, dan utara adalah stana Dewa Wisnu. Sebagai pusat di tengah adalah stana Dewa Siwa. Kelima dewa inilah yang diyakini menjadi penjaga kestabilan dunia dalam berpusat pada porosnya. Pengetahuan inilah selanjutnya dijadikan gagasan untuk digarap menjadi karya kostum karnaval dengan judul Panca Dewata, yakni 5 dewata yang menjadi sumber kelahiran Amrita kehidupan di dunia. Peserta dengan nomor undi 7, Panca Dewata.
pada bambu. Bagi masyarakat Cina, bambu dianggap sebagai tumbuhan yang sangat mulia. Masyarakat Cina meyakini bahwa setiap rumah harus memiliki elemen bambu untuk menjadi perlindungan dan menjaga ketentraman. Demikian pula halnya dengan di Bali. Bambu sangat dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan kesucian. Bambu juga menjadi elemen utama dalam pembuatan penjor sebagai simbol kesejahteraan. Dalam hal kreativitas, bambu juga menjadi bahan yang mewadahi kreativitas manusia Bali untuk menuangkan ide-idenya menjadi karya yang indah. Bambu adalah salah satu pancung budaya Bali. Kelestarian bambu harus selalu dijaga untuk masa depan budaya Bali. Inilah dia penampilan peserta dengan nomor urut 8, Pangeran Bambu. Tunjung Mas. Bunga teratai. Tunjung adalah bunga indah yang memiliki nilai sakral atau disucikan oleh umat manusia, khususnya masyarakat yang beragama Hindu. Bunga teratai dilambangkan sebagai kebangkitan karena pada malam hari saat gelap, bunga teratai akan mengucuk dan akan mekar kembali setelah terkena sinar matahari pertama. Bunga ini sebagai salah satu senjata dari Dewi Saraswati, karena walaupun bunga ini hidup di dalam lumpur, ia tetap bersih. Bunga teratai memiliki keunikan dalam hidup di 3 tempat, yaitu di lumpur, air, dan udara. Hal tersebutlah yang membuat bunga ini dipercaya sebagai simbol dari Buana, lembur, buah, dan semua. Bunga teratai juga memiliki kelebihan tidak basah oleh air, sehingga digunakan sebagai simbol kesucian serta bebas dari keterikatan. Hal ini direalisasikan ke dalam bentuk busana hiasan yang diimplementasikan dari bagian-bagian pada tanaman bunga teratai seperti kelopak bunga, hiasan pada bagian bahu. Daun teratai diimplementasikan ke dalam bentuk rok pada busana yang megah menyerupai daun teratai. Warna-warna yang mendominasi pada karya ini yaitu warna emas sebagai lambang kemewahan, kemenangan, dan kemakmuran yang diharapkan dapat membawa kemakmuran bagi 3 alam pur Boswak tersebut. Dan inilah dia peserta nomor